Gak punya channel YouTube, berarti bukan video ini yang teman-teman. YouTuber. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana keadaan dan kondisi di tempat teman-teman? Gue harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, walafiat. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngebahas, ini saya peruntukkan ya, masih tips dan trik cara menaikkan channel kita, artinya supaya channel kita tuh berkembang juga ya. Tuh saya sampai salah-salah tuh ngomongnya. Nih sebelumnya saya minum kopi dulu lah, atau ini kopinya kopi apaan gitu ya, enak banget kopinya. Ya, jadi cara menaikkan channel YouTube ya, cara menaikkan itu kan banyak kita bagi ya. Pertama, terkenal di dunia maya ya. Kedua, bisa di subscribe teman-teman ya. Mama salah dikit aja masih ini ya, di komen mulu gua. 3, santai ya teman-teman. Ketiga, target audiens kita atau penonton kita tercapai. 3 poin lu kita cari. Nah, jadi di YouTube itu tombol-tombol ya, tombol-tombolnya kan banyak ya, kita temukan. Ada like ya, ada lagi share ya, ada lagi apa, komen ya. Nah, ada lagi pin up tuh ya, ada banyak. Sekarang kita mau ke komennya dulu teman-teman. Di komen kita akan bahas di komen YouTube, tab komen YouTube tepatnya ya. Jadi komen tab YouTube ini kita bisa berinteraksi sama audiens kita ya, baik itu subscriber kita ataupun newcomer atau penonton baru di channel kita sendiri. Nah, ini kalau saya lihat sering nih banyak yang youtuber pemula yang jarang memanfaatkan komen-komen, memanfaatkan komen, kata-kata di komen ya. Contohnya, ketika anggaplah gini, di punya channel YouTube ini kita seakan seolah-olah tuh berinteraksi sama yang lainnya gitu kan. Nah, ketika sudah kita punya mindset seperti itu akan lebih mudah kita mengembangkannya teman-teman ya. Ya seperti yang sudah di awal-awal video ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah menonton di video-video yang sudah kita upload. Itu banyak sekali pembahasan yang kita bahas ya. Jadi ketika teman-teman nonton video ini lebih gampang dapat dicernanya. Nah, kembali ke komen lagi teman-teman. Ke komen lagi ya. Ya, anggap kita sebagai YouTube pemula kan pengennya juga channel kita dikenal ke channel teman-teman yang lain ya. Tapi kesalahan yang fatal ya kalau menurut saya tuh, kadang-kadang kita juga nggak mau ngomen gitu. Nah, bagaimana orang tuh bisa tahu di dunia maya itu kita punya channel juga? Ini satu, ini perhatikan nih, yang kayak gini nih. Satu, biasakan komen ke channel-channel orang. Teman-teman bebas mau komen-komen ke channel-channel yang sudah berkembang, yang follower banyak, yang subscriber banyak, yang jam tayang udah banyak. Kan bisa dilihat tuh, ada view ya, ada komennya. Karena apa? Karena komen ini nanti akan jadi penilaian YouTube untuk menaikkan channel kita di platformnya. Ya seperti misalnya Google ya, teman-teman tahu search engine Google
misal kita nyari, misalnya kalau saya nih ya, misalnya ternak murai batu, misalnya saya ketik beli murai batu di Jakarta Selatan, bahasa algoritma Google dia akan menampilkan web, blog ya, postingan yang banyak di hits orang, di hits itu artinya di orang. Nah, itu tuh nggak akan pernah muncul kalau yang punya web atau blog itu nggak ada interaktif juga. Ya biasanya kan postingan tersebut diposting ke web ini, promosi ke sini, ini ke sini, ini sini. Nah, sama dengan bahasa algoritma YouTube teman-teman, mudah. Komen misalnya ke YouTube orang gitu kan. Komen-komen standar kan teman-teman bisa tahu ya, misalnya, "Weh, Om." Misal kayak kita nih peternak murai. "Wih, bagusnya Om murainya." Gitu kan. Nah, ntar kan dijawab sama dia tuh. Tapi kalau misalnya mau kita lebih dalam lagi, mau ada interaksi ketika komen kita tuh dibalas dan punya jawaban dari mereka, kita juga nanyanya memang bener lahir dari hati gitu. "Om, nih murainya bagus Om. Kira-kira misalnya saya mau peternak murai, apa ya Om yang langkah-langkah yang harus saya lakukan dulu?" Nah, gitu kan. Jadi secara otomatis banyak komen-komen di kolom komentar kita itu akan juga mengundang orang yang punya channel baru untuk di-subscribe juga gitu, ya kan? Ya, teman-teman bisa lah kayak lihatlah di mana ada gula, di situ pasti ada semut, teman-teman. Ya sama kayak kita juga seperti itu gitu. Nah, misalnya, "Bang, gimana nih, Bang?" Nah, nih ya. "Bang, gue udah," kalau misalnya kita ketemu orang yang sering komen sama kita, dia juga nggak subscribe kita, ya nggak apa-apa. Teman-teman juga jangan jangan baper juga gitu. Nanti orang-orang seperti itu pasti akan subscribe teman-teman. Percaya deh. Itu sering saya lihat gitu ya, saya observasi gitu. Tapi akan saya subscribe juga gitu. Jadi secara otomatis kita harus punya pendirian gitu. Pendirian dalam arti gue juga punya peluang nih bro gitu kan, gue juga punya video yang gue upload ini juga banyak hal-hal positifnya gitu kan. Gitu, kita juga harus punya punya pendirian juga gitu, diri kita punya potensi untuk itu gitu teman-teman. Oke, udah komen ya. Lalu kedua, kalau misal itu sudah dilakukan, terus banyak lagi kan, jangan cuma hanya fokus di satu spesifik saja. Misalnya kita nih hobi burung gitu, jangan hanya burung aja teman-teman. Ya komen ke tempat-tempat yang lain kan banyak ya, ternak jangkrik lah ya kan, ternak misalnya satu spesifik kita sebut yang ternak gitu, ternak ikan ya kan, ternak apa lagi, ternak buaya ya kalau ada izinnya ya. Banyak teman-teman bisa gali itu ya. Apalagi misalnya bisa dilihat lah tip dan trik, kan banyak orang punya channel masing-masing kan. Nah, komen juga tuh kayak gitu. Komen ketiga. Nah, ketiga inilah nih poin yang sangat penting. Jadi ketiga ini lakukan secara konsisten teman-teman ya, secara konsisten. Ya, misalnya udah tahu ya cara mencari channel orang yang baru ya, cari cara spesifik, teman-teman sudah tahu tuh, karena kami juga sudah ngasih tahu gimana caranya ya. Itu konsisten aja terus, misalnya sebulan gitu kan, terus komen di YouTube, sementara yang lain platform yang lain tinggalkan dulu, fokus aja di YouTube dulu ya. Lama-lama terus upload video. Terus bang, misalnya gue nggak bisa ngomong kan bang, lah itu tadi ngomong ya kan. Nah, udah upload video terus ya. Dan juga terakhir nih, bantu juga ya, misalnya kita punya temen ya, dia juga baru beternak murai batu dan dia juga pengen gimana cara menjual nih, promosinya, bantu. Misalnya
kita sama temen kan udah biasa kita ngobrol ya, lu gue bantu sini, gue bikinin video misalnya ya, ada gampang ya kan, gue edit, gue upload, ntar nanti gue masukin tuh ya alamat lu ya kan, alamat lu terus nomor HP ya, Facebook lu, nah terserah tuh lu kembangin sendiri itu kan bagian dari kita membantu orang teman-teman ya. Jadi jangan takut ntar kok dia bantu gini-gini rezekinya nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah berpikiran kayak gitu ya nggak usah, nggak bakal jadi, karena rezeki udah di apa ya, udah diatur gitu loh. Jadi jangan takut juga gitu. Oke teman-teman, itu saja. Ini saya akan mau jam berapa sekarang? Jadi sekitar jam 2 ya, jam 2-an. Ya kita mau beli nyari-nyari makan dulu lah, lapar temen ya. Ya udah makan semuanya. Jangan lupa nih yang belum sholat, silakan sholat ya. Itu yang utamanya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Kalau yang belum tahu, kok silakan komen di bawah ya. Jadi kita bisa bahas bersama-sama. Yuk.